Alkitab sehingga Bapak tidak menemukan jaminan surga dari Tuhan Yesus, tetapi is okay. Aku akan membacakannya ya. Banyak sekali kawan-kawan ya. Yang pertama kita lihat dulu dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah? Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga itu. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 11 ayat 25. Pak Ustadz tidak menemukan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu banyak Pak Ustadz. Tapi sudahlah 3 itu aja ya, karena banyak pertanyaan Pak Ustadz. Perang naga, ya. Perang naga ini kan sudah terjadi di masa lampau. Kenapa dikatakan perang naga? Itu kan hanya bahasa-bahasa yang familiar dari orang-orang di luar Kristen. Sebenarnya perang naga itu adalah peperangan antara iblis dengan malaikat Tuhan di surga. Karena iblis itu memberontak terhadap Tuhan. Maka mereka pun diusir dari surga. Ketika iblis ini diusir, iblis tidak terima, maka terjadilah peperangan itu. Jadi itu sudah terjadi pada masa lampau. Itulah sebabnya iblis tidak bisa lagi di surga sampai hari ini. Kalau dulu sebelum terjadi peperangan itu memang benar iblis itu bisa berada di surga Pak Ustaz. Nah sekarang iblis tidak bisa berada di surga lagi, sudah kalah dalam peperangan itu, artinya mereka sudah diusir dan dilemparkan ke bumi. Itulah yang disimpan di dalam goa, yang di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis itu sekarang tidak di surga lagi, tapi sudah di goa. Maka kawan-kawan jangan pergi bertapa ke goa ya. Nanti disesatkan oleh iblis yang di dalam goa itu. Nah itu tentang perang naga. Oke, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, benar? Kalau Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti Tuhan ada 2 dong. Ada Bapa dan ada Yesus. Justru karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka Tuhan itu cuma 1. Apa yang dilakukan Yesus, Bapa lah yang melakukannya. Apa yang dilakukan Bapa, Yesuslah yang melakukannya. Karena Yesus dan Bapa itu satu dan satu kehendak. Makanya kalau Yesus mau berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tanpa Bapa nggak bisa. Sama juga Bapa juga demikian. Bapa tidak bisa menciptakan apapun tanpa Yesus. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu kata Yesus. Bapa itu Allah yang tidak terlihat, Yesus itu wujudnya. Jadi tidak punya kehendak masing-masing Pak Ustadz. Gitu ya, baik. Oke, udah aku jawab tadi ya. Nah, lalu Bapak mengatakan tadi bahwa Islam menjamin masuk surga. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang familiar sekarang ya, yang viral-viral itu bersyafaat kepada Nabi. Justru Nabi Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Kan belum di surga Nabi Muhammad. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang belum di surga, bagaimana dia menjaminmu? Justru kau kan mendoakan dia, mengirimkan syafaat. Paham ya? Jadi jangan cuma janji-janji lah. Apakah sudah ada orang Islam yang ada di surga? Enggak ada. Nabi Muhammad pun masih ada di alam kubur. Coba tunjukkan satu dalil Muhammad itu sudah berada di surga, tentu saja tidak ada. Belum ada orang Islam yang ada di surga, termasuk Muhammad. Nah kalau kau mengatakan Muhammad menjamin ke surga, orang tuanya aja masuk neraka. Bagaimana dengan kau Pak Ustadz? Sedangkan orang tuanya Muhammad aja masuk neraka. Di mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat Muslim. Salah satu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah kalau ayahnya sendiri pun tak bisa ditolongnya, kemana dia mau menolongmu? Atau kalau dia sendiri pun sampai sekarang masih di kuburan, gitu loh. Kalau Muhammad sendiri sampai sekarang belum di surga, bagaimana kau mempercayai janji-janjinya? Nah berbeda dengan Yesus. Yesus dari surga dan sekarang Yesus di surga. Dan sudah banyak orang Kristen di surga. Wahyu 7 ayat 9 itu. Artinya barulah kita percayai ketika dia memang sudah berada di surga. Kalau masih di kuburan, bagaimana mau mempercayainya?
Itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.